kita subuh hari ini adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ala. Gimana lanjutannya, Pak? Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lanjutannya gimana? Wa ma hum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Masya Allah. Sudah banyak dari bapak-bapak ini yang cocok jadi ustaz itu. Karena Masya Allah, masjid-masjid Darussalam, Al-Falah, Al-Kautsar ini, Pak, setiap hari ada kajian ya. Setiap hari ada kajian, dan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Rasanya mubazir, Pak. Ilmu yang banyak itu kalau hanya ditampung terus, sebagaimana air gitu, Pak, setelah kita bor ya, masuk dalam tandon itu harus dialirkan. Ya kalau merasa minder ceramah di lingkungan sesama kita yang hebat-hebat semua, ya paling nggak ceramah di kilo-kilo situ lah, Pak. Benar gitu, Pak ya. Kayaknya perlu ini takmir masjid agendakan. Karena banyak yang sudah lebih hebat dari ustadznya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari surah Al-Baqarah tadi ayat 1 sampai 4 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa ada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Yang pertama tersebut tentu adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat keempat ya, Allah sebutkan ciri orang beriman, salah satu diantaranya adalah mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalam banyak ayat, kalau kita buka lembaran Al-Quran, kita akan dapati beberapa ayat yang membicarakan tentang kitab suci sebelum Al-Quran itu secara spesifik. Misalnya kepada Nabi Daud Allah turunkan kitab apa, Pak? Injil atau Taurat? Kok Zabur, Pak? Iya, jangan terkecoh pertanyaan itu kan. Udah cocoknya yang jadi ustaz ini bawa-bawa. Ya, jadi kepada Nabi Daud Allah turunkan kitab Zabur. Kepada Nabi Musa Allah turunkan kitab Taurat. Kepada Nabi Isa Allah turunkan kitab Injil. Hari ini, Pak, sebagian generasi pengikut nabi-nabi itu ya, walaupun sudah banyak yang menyimpang ya, seperti Zabur misalnya, hari ini namanya apa, Pak? Kitab apa namanya sekarang, Pak? Mazmur ya. Jadi nama aslinya Zabur, pengikutnya yang ikut sampai sekarang itu Mazmur ya. Kemudian Taurat sekarang kitab apa namanya, Pak? Kalau orang-orang Yahudi mengatakan Torah ya, kitab Torah. Seperti itu. Adapun Injil ya, kalau dalam bahasa Indonesia tetap Injil, kalau dalam bahasa Inggris apa? Bible ya, Pak ya. Seperti itu. Adapun Al-Quran ya tetap Al-Quran. Nah, ini adalah 4 kitab suci yang secara detail disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di luar itu juga ada, misalnya di dalam surah yang biasa kita dengar dari imam kita kalau sholat Jumat itu, Pak, Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi selain kitab suci juga ada suhuf-suhuf yang sesungguhnya itu juga kitab suci, tapi tidak selengkap kitab suci. Artinya dia lembaran-lembaran. Kepada Nabi Ibrahim Allah berikan lembaran-lembaran suhuf. Kepada Nabi Musa sebelum turunnya Taurat itu
itu juga sudah terdahului oleh suhuf-suhuf. Yang intinya dalam suhuf-suhuf itu adalah seperti apa yang menjadi isi dalam kitab-kitab suci yang lain. Secara umum, bapak-bapak dan ibu-ibu, konten atau isi ataupun pesan terpenting dari setiap suhuf ataupun kitab suci itu adalah apa Pak? Adalah ajaran tauhid, ajakan kepada umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak Nabi Adam Pak sampai Nabi Muhammad, sejatinya, sesungguhnya ajaran para nabi dan rasul itu hanya satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta Nabi Isa alaihissalam yang disembah oleh sebagian umat pengikutnya yang menyimpang itu mengajarkan tauhid. Itu mengajarkan tauhid. Bapak-bapak bisa tonton YouTube-nya Zakir Naik ya Pak ya, dan kristolog-kristolog lain, bagaimana beliau-beliau itu mengupas, mengulas, bahkan membedah tuntas ya, dari Injil, dari Bible ya, dari Torah, bagaimana di dalam banyak ayat-ayat yang masih original dari kitab-kitab itu mengajarkan satu inti, yakni mentauhidkan. Nanti kendati pun dicampur adukan oleh para pengikutnya yang menyimpang dengan ajaran Trinitas dan lain sebagainya, namun pada kenyataannya masih terdapat ayat-ayat yang original daripada kitab-kitab suci itu. Maka sering kita dapati terjadi kontradiksi. Di ayat yang satu mengatakan saya hanya nabi, di ayat yang lain ada indikasi seperti ya dipelintir bahasanya seolah-olah Nabi Isa itu Tuhan dan lain sebagainya. Kita cukupkan sampai di situ tentang inti sari daripada kitab-kitab suci, semuanya termasuk Al-Quran. Di luar itu juga tentang hukum-hukum Pak. Jadi di dalam Taurat, Injil itu juga tentang hukum-hukum. Di antaranya untuk orang-orang Bani Israel yang Nabi Musa terima syariat dari Allah itu, jika Bani Israel di zaman Nabi Musa itu berbuat dosa Pak, hukumannya langsung. Makanya ketika Bani Israel itu disyariatkan oleh Allah untuk sholat Jumat, kalau dia sholat Sabtu Pak ya, jadi kalau kita sholat Jumat, dia sholat Sabtu. Jadi hari Sabtu orang Yahudi orang-orang Bani Israel nggak boleh bekerja, kan profesi mereka nelayan. Khusus untuk hari Sabtu dilarang oleh Allah untuk mencari ikan. Lalu diisi untuk apa? Untuk ibadah seperti kita sholat Jumat. Nah, yang menarik Pak, ikan-ikan di laut ini juga ternyata pintar. Setiap hari Sabtu kok sepi ya penangkapannya. Ya. Jadi mereka yang tadinya takut ya, bersembunyi, ini ikan-ikan Pak kalau hari Sabtu itu melipir dia Pak ke pantai, berjemur, ya, hahaha, dan itu membuat orang-orang pengikut Bani Israel, pengikut Nabi Musa itu gemes gitu. Kamu itu selain hari Sabtu kok dicari ke tengah laut pun sulit betul ditemukan. Kok giliran hari Sabtu kamu ngolok begitu, dada-dada gitu, ya. Maka mulailah ada Pak satu dua umat ini yang saking gemesnya dia, jangan-jangan ini bukan ikan betulan, jangan-jangan ini hanya jelmaan. Begitu dia tangkap ikan betulan, dia bawa pulang ke rumah, dia goreng, enak juga. Diikutilah 2, 3, 4, tidak sampai 2 tahun Pak, hampir semua Bani Israel itu meninggalkan ibadah hari Sabtu untuk menangkap ikan. Dan apa yang terjadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Allah kemudian laknat azab orang-orang Yahudi menjadi apa Pak? Kerang. Menjadi kerang. Jadi seperti itu Pak umat sebelum kita. Dan yang terpenting, ini menarik Pak. Yang terpenting ternyata dalam Zabur, Taurat maupun Injil itu Pak, Qiyamul Lail atau sholat tahajud itu disyariatkan, diwajibkan. Hari ini kan kita Pak, Masya Allah, nggak rasa berat tuh anak-anak muda main futsal sampai 2 jam bayar pula, tapi baca Quran
setengah jam itu, masya Allah, seperti berat itu. Padahal Al-Quran itu Pak, masya Allah. Apa kata Rasulullah Pak? Siapa yang mau bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Al-Quran. Siapa yang mau Allah bercakap-cakap dengannya, bacalah Al-Quran. Baca Quran itu Pak, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, sedang ngobrol dengan Allah. Bapak bayangkan, kita ngobrol dengan presiden, gimana bangganya? Saya, ya mohon maaf Pak, ya, termasuk agak jengkel juga dengan Pak Jokowi Pak. Ya. Tapi ketika diundang makan siang dan ngobrol di IKN beberapa bulan sebelum pemilu, sebelum pilpres, saat kita meresmikan pesantren, green pesantren di IKN, jadi kita ada bikin green pesantren Pak, itu Pak Jokowi yang meresmikan Pak. Saya sebenarnya jengkel Pak sama Jokowi ini Pak, tapi diundang makan siang, diajak ngobrol, senang juga hati Pak. Apalagi Allah Pak, apalagi Allah. Yang Allah ini nggak ada salahnya sama kita, nggak ada jahatnya sama kita, nggak ada zalimnya sama kita. Justru baik betul Allah, sayang betul Allah sama kita. Kenapa kok kita merasa berat bercakap-cakap dengan Allah, ngobrol dengan Allah? Ya kalau kata Rasulullah sih, orang yang berat baca Quran itu Pak, orang yang banyak dosanya, orang yang mudah bermaksiat dan melakukan hal yang sia-sia itu orang yang banyak dosa. Maka beristighfarlah. Dan masya Allah luar biasanya, di malam Lailatul Qadar yang malam 1000 bulan itu, satu-satunya doa yang diajarkan Rasulullah itu apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, sungguh Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau senang memberi ampunan, tolong ampuni saya. Artinya apa Pak? Rasulullah sedang ajarkan kepada kita, sebenarnya Pak, yang menjadi penghambat kita ini taat kepada Allah, yang menjadi sebab kita ini sering tertarik dengan maksiat, itu karena dosa di dalam diri kita. Dan mari kita cuci dosa kita itu di malam bulan Ramadan, wabil khusus di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Al-Quran yang di dalamnya Allah turunkan, yang Allah turunkan di dalam malam Lailatul Qadar terinstal di dalam jiwa kita, di dalam alam bawah sadar kita, dan kita menjadi cinta, senang, gandrung baca Al-Quran. Utsman bin Affan pernah mengatakan apa? Sekiranya seseorang itu bersih hatinya, dia tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Setiap dia selesai satu halaman, dia akan ingin untuk halaman berikutnya. Ada nggak bapak-bapak yang sudah di makom itu? Saya yakin banyak, ya kan Pak ya? Kalau kita sudah mulai baca Quran itu Pak, sudah satu halaman, 2 halaman, kok rasanya nggak mau berhenti, gitu ya? Itu Pak, tandanya hati kita bersih Pak, kalau di posisi itu. Saya bersyukur dilahirkan dari ibu yang sejak kecil itu membacakan Quran. Waktu sebelum dewasa, pernah saya tanya ke ibu, Mak, gak capek gak baca Quran puasa-puasa? Mohon maaf Pak, ibu saya itu gak pernah kurang dari 5 juz setiap hari, di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Bahkan kalau di bulan Ramadan biasa 3 hari, 5 hari itu sudah khatam. Jadi 1 bulan itu bisa sampai 6 kali ibu itu menghatamkan Al-Quran. Dan memang guru ngaji sejak kecil. Saya tanya, enggak harus kan baca Quran sampai 5 juz bahkan 10 juz siang? Oh enggak, katanya. Malah kayaknya makin manis hidupnya. Setelah saya praktekkan, ternyata betul Pak. Itu halusinasi saja gitu, di hati kita. Kalau baca Quran siang itu bikin haus, enggak, coba tes. Mungkin sehari 2 hari ya, tapi setelah 3 hari 4 hari justru makin manis hidup kita. Ya, jangan ini Pak, jangan diudahkan baru diminum ya. Itu pasti pahit Pak. Ya. Tapi apa yang ngalir ke tenggorokan kita saat kita baca Quran itu insya Allah manis. Barangkali ini mudah-mudahan membuka dan memotivasi kita untuk makin gemar baca Quran, makin senang mentadaburi Al-Quran, dan makin istiqomah mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.